Selamat datang kembali ya. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam satu sumber nih. Sumbernya itu transkrip video dari kanal YouTube. Namanya Kata Dokter. Isinya ini tentang racikan herbal. Katanya sih bisa bantu turunkan gula darah sama resistensi insulin juga. Jadi ya misi kita sekarang ini mau coba bedah resepnya. Maksudnya apa aja bahannya, terus bikinnya gimana, klaim manfaatnya apa aja, sama peringatannya juga tentu. Ini penting. Dan yang bikin penasaran, bahannya tuh sederhana banget loh. Cuma daun salam sama kayu manis. Katanya punya efek ganda gitu. Oke deh, yuk kita langsung aja lihat isinya gimana. Bahan utamanya apa aja sih yang disebut di sana? Oke, jadi menurut video itu ya, bahan utamanya cuma ada dua. Simple. Yang pertama itu 20 gram daun salam. Segar. Nah ini ditekankan yang segar ya. Udah dicuci bersih, terus diiris-iris. Terus yang kedua, 2 batang kayu manis. Ukurannya ya kira-kira segede jari kita lah. Oh, cuma itu aja ya. Gampang dicari kayaknya ini. Nah, kalau soal klaim manfaatnya, gimana penjelasannya di video itu? Jadi, video itu klaimnya gini, kombinasi daun salam sama kayu manis ini disebut bisa bantu menurunkan kadar gula darah. Spesifiknya lagi nih, klaimnya itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Atau ya istilahnya menurunkan resistensi insulin. Nah ini kan dijelaskan sebagai masalah inti ya pada diabetes mellitus tipe 2 gitu. Intinya sih bantu badan kita respons insulin lebih baik. Tadi disebut soal efek ganda. Itu maksudnya gimana ya? Iya betul. Jadi disebutkan kalau kedua bahan ini kerjanya sinergis. Artinya ya menurut klaim di video itu, efek gabungan keduanya ini dianggap lebih kuat gitu buat nurunin gula darah. Dibanding kalau dipakai satu-satu. Menarik juga ya konsep sinergis ini. Terus cara bikinnya gimana? Apa serumit kedengarannya atau gampang aja? Ternyata gampang kok menurut panduan di videonya ya. Caranya cukup mudah. Anda tinggal rebus aja 400 ml air sampai mendidih. Kalau udah mendidih, baru masukin tuh irisan daun salam sama kayu manisnya. Habis itu kecilin api kompornya. Oke, terus direbusnya berapa lama itu? Nah, dibiarin rebus terus pakai api kecil, kira-kira ya 15 menit lah. Tujuannya biar airnya nyusut, sampai sisa setengahnya, sekitar 200 ml gitu. Kalau udah, matiin apinya. Terus, ini ada tipsnya nih dari video. Tunggu dulu sekitar 3 menitan. Oh, kenapa tuh ditunggu? Biar uap panas sama buihnya hilang dulu katanya. Baru deh setelah itu tuang ke cangkir, tunggu sampai hangat, terus diminum. Oke, kebayang prosesnya. Terus gimana rasanya? Ramuan herbal kan seringnya identik sama pahit ya? Nah, ini juga disebutin. Videonya secara spesifik bilang kalau rasanya ini nggak pahit kok. Tapi ya kalau Anda tetap pengen ada rasa manis dikit, boleh aja katanya pakai pemanis 0 kalori. Oh, pemanis 0 kalori. Contohnya kayak apa tuh? Bisa yang buatan atau yang alami kayak stevia gitu. Tapi ini opsional banget ya, nggak wajib. Katanya sih manfaatnya tetap dapat meskipun nggak pakai pemanis. Sip, sip. Jadi resep udah, rasa juga udah, terus aturan minumnya gimana? Ada dosis atau waktu tertentu yang disarankan video ini? Ada. Sarannya sih minum 2 kali sehari. Waktu idealnya itu sebelum makan. Tapi, nah ini ada catatan penting nih. Kalau Anda baru pertama kali nyoba, banget disarankan mulai dari 1 cangkir aja per hari. 1 cangkir dulu ya. Buat apa tuh? Ngetes reaksi badan gitu? Tepat sekali. Jadi, ini buat lihat dulu, ada efek samping nggak? Atau mungkin reaksi alergi gitu. Kalau dirasa aman-aman aja setelah beberapa waktu, nah baru dosisnya boleh ditingkatkan. Jadi 2 cangkir sehari sesuai anjuran awalnya tadi. Oke, masuk akal sih itu. Selain itu, ada lagi nggak peringatan lain yang perlu diperhatiin banget? Ini kan urusannya sama gula darah ya, sensitif. Iya, ini ditekankan banget di videonya. Pentingnya memantau kadar gula darah secara rutin. Harus banget. Tujuannya ya biar nggak kejadian gula darah turun terlalu drastis. Atau istilah medisnya hipoglikemia. Ini poin krusial banget. Terus ada lagi, kalau Anda juga lagi minum obat diabetes dari dokter, nah video ini nyaranin buat ngasih jeda waktu. Jeda waktu antara minum ramuan ini sama obat dokter. Berapa lama jedanya? Disarankan jedanya itu sekitar 1-2 jam antara minum ramuan herbal ini sama obat medisnya. Ya ini penting lah ya buat hindari interaksi yang nggak diinginkan atau mungkin efeknya jadi berlebihan nanti. Baiklah, oke.
Jadi, bisa kita rangkum sedikit ya. Sumber kita kali ini video kata dokter itu, intinya ngasih resep ramuan daun salam sama kayu manis. Diklaim bisa bantu nurunin gula darah dan resistensi insulin. Cara bikinnya juga relatif gampang tadi ya. Fokusnya lebih ke resep praktis sama peringatan pakainya. Betul sekali. Dan yang penting juga tadi penekanan soal kehati-hatiannya itu. Terutama soal pantau gula darah, sama interaksi kalau lagi minum obat dokter juga. Video ini kayaknya memposisikan ramuan ini sebagai pendekatan komplementer gitu ya. Bukan pengganti pengobatan utama dari dokter. Iya ya, sebagai pendamping mungkin ya. Menarik sih ini. Sumber tunggal kita ini fokusnya ke aspek praktis dan klaimnya ya. Benar. Dan ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran juga ya buat Anda yang dengar. Gimana sih kita sebaiknya memandang peran ramuan tradisional kayak gini dalam konteks kesehatan modern sekarang? Apalagi kalau disandingkan sama pengobatan medis yang udah jelas ada standarnya. Di mana posisi terbaiknya? Ini pertanyaan yang menarik sih buat dipikirin lebih lanjut. Mungkin di luar apa yang spesifik dibahas di video tadi ya.